Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dari HES 2B. Di sini saya akan mempresentasikan eh, materi pertumbuhan ekonomi, mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan yang diampu oleh Bapak Zulfikar Ali Ahmad, SEMSC. Yang pertama, hmm, materi presentasi kali ini pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tiga, teori pertumbuhan ekonomi. Empat, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Lima, kesimpulan. Apa Pertama, saya akan menjelaskan apa itu pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang menandakan berhasilnya pembangunan dalam suatu perekonomian suatu negara. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan output nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB maupun menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Next, eh, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, baik secara internal maupun eksternal. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, faktor internal, ketersediaan sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, dan mineral lainnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dua, kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan keterampilan dalam mempengaruhi produktivitas dan efisiensi ekonomi. Tiga, infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara dapat mempengaruhi kemampuan ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir dari faktor internal yaitu inovasi dan teknologi. Inovasi dan teknologi dapat mempengaruhi produktivitas dan efisiensi ekonomi. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama ialah perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui ekspor dan impor. Yang kedua, investasi asing. Investasi asing dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan modal dan teknologi. Yang ketiga, kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui perubahan permintaan dan penawaran global. Yang terakhir, perubahan harga komoditas. Perubahan harga komoditas dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui perubahan pendapatan dan biaya produksi. Next, apa saja teori pertumbuhan ekonomi? Eh, Teori pertumbuhan ekonomi yang pertama ialah satu, teori klasik. Teori pertumbuhan klasik adalah teori ekonomi yang menjelaskan proses dan sumber pertumbuhan ekonomi pada abad ke-18 dan ke-19. Teori ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh ketersediaan faktor produksi. Teori ini menekankan pentingnya pertumbuhan penduduk dan teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi dengan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk yang berlebihan dapat menekan pertumbuhan ekonomi karena terbatasnya sumber daya. Next, Eh, yang kedua, teori neoklasik. Teori neoklasik dalam ekonomi berasal dari perkembangan pemikiran ekonomi yang terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Teori ini muncul sebagai respon terhadap kelemahan dan keterbatasan teori ekonomi klasik yang sebelumnya dominan. Teori neoklasik adalah teori ekonomi mikro yang menjelaskan
perilaku perusahaan dan rumah tangga di pasar. Teori ini berfokus pada bagaimana individu membuat keputusan ekonomi berdasarkan rasionalitas dan bagaimana pasar mencapai keseimbangan melalui mekanisme harga. Ya, next. Yang ketiga yaitu teori historis. Apa sih teori historis itu? Teori historis pertumbuhan ekonomi adalah pendekatan yang melihat pertumbuhan ekonomi sebagai sumber yang terjadi melalui berbagai tahapan atau zaman. Teori ini fokus pada bagaimana masyarakat dan ekonomi berubah dari masa lampau hingga masa kini. Dengan mengidentifikasi tahapan-tahapan penting dalam perkembangan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi historis adalah teori yang juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah dipengaruhi oleh faktor-faktor historis seperti sejarah, kolonialisme, sejarah perdagangan, sejarah teknologi, dan sejarah institusi. Teori ini memiliki kelebihan dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah, namun memiliki kekurangan dalam tidak mempertimbangkan faktor-faktor kontemporer dalam keragaman negara atau wilayah. Next. Yang keempat ialah teori modern. Teori modern sendiri adalah kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana suatu perekonomian tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang lah, dengan fokus pada faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, akumulasi modal, dan perubahan perilaku manusia. Teori pertumbuhan ekonomi modern merupakan teori yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor apa saja yang mempengaruhi, seperti pengembangan kapital manusia, pengembangan teknologi, pengembangan institusi, dan pengembangan infrastruktur. Teori ini memiliki kelebihan dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah, namun memiliki kekurangan dalam mempertimbangkan faktor-faktor historis dan keragaman negara atau wilayah. Next. eh, apa saja kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Nah, di sini kan pasti pemerintah itu sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena apa? Pemerintah kan yang mengendalikan perekonomian suatu negara tersebut. Nah, di sini apa saja sih kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Nah, yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal. Apa kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal itu seperti eh, pengaturan pajak yang diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah mengatur pajak untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendorong investasi. Yang kedua, pengeluaran publik. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur dan sektor strategis lainnya. Eh, Kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga. Bank Indonesia mengatur suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Eh, yang kedua ialah pengaturan jumlah uang yang beredar. Bank Indonesia mengatur jumlah uang yang beredar untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenapa Indonesia tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk melunasi hutang? Karena kalau Bank Indonesia mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk melunasi hutang, pastinya akan terjadi inflasi besar-besaran. Ya, pasti itu. Jadi seperti contohnya negara Venezuela. Nah, itu itu terjadi inflasi besar-besaran yang mengakibatkan nilai mata uang di negara tersebut menjadi lemah dan tidak berarti apa-apa. Yang ketiga, kebijakan pembangunan ekonomi. Pemerintah
meningkatkan investasi. Pemerintah mendorong investasi dengan menyediakan insentif dan memperbaiki iklim investasi. Pengembangan sektor strategis. Pemerintah mengembangkan sektor-sektor strategis seperti pariwisata, industri, dan pertanian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Eh, yang ketiga, peningkatan produktivitas. Pemerintah mendorong peningkatan produktivitas dengan menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Ya, yang terakhir ialah kesimpulan dari presentasi ini. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian yang berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi indikator kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan suatu negara. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara apa sih? Nah, pemerintah yang pertama, pemerintah dapat meningkatkan investasi dengan menyediakan kemudahan dan fasilitas untuk investor asing. Ya, seperti yang dilakukan kemarin pas pembangunan IKN, itu investor banyak sekali dari luar negeri. Nah, itu yang kedua, pemerintah memberikan insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi tertentu. Yang yang terakhir, pemerintah berupaya meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanan publik. Nah, ini yang terpenting. Meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanan publik tentu saja sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Karena ini sangat berpengaruh untuk masyarakat Indonesia sendiri khususnya. Pelayanan di pelayanan umum sekarang itu banyak sekali yang sangat-sangat buruk pelayanannya. Itu sangat menghambat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara kita. Jadi, pemerintah berupaya meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanan publik tentu saja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.